orang tuanya ketika dia sudah tidak bisa mempercayai terhadap kedua orang tuanya, lantas siapa yang akan menjadi panutan kedepannya? Maka luputlah mulai sekarang untuk menghormati kepada kedua orang tuanya. Kedua, ragukan mereka generasi-generasi bangsa ini terhadap keilmuan para ulama-ulamanya atau para ilmuwan-ilmuwannya. Dengan kemudian mereka generasi-generasi muda ini meragukan kemampuan dan keilmuan para cendekiawannya, para ulamanya, para ilmuwannya, maka kemudian ilmu-ilmu, wawasan-wawasan yang diberikan kepada para ulama, yang diberikan kepada para cendekiawan, para ilmuwan tidak lagi dijadikan sebagai referensi bagi mereka. Hal ini juga terjadi seperti di Syria. Kalau kita membaca atau melihat berita-berita pada waktu perang Syria, bagaimana ekstremis keras, garis Islam keras itu masuk ke jantung pertahanan Suriah. Yang pertama kali mereka lakukan adalah meragukan kapasitas keilmuan para ulama. Saya ingat betul ada seorang ulama yang bernama Syekh Ramadan Al-Lubni. Beliau meninggal dunia di bom ketika mengajar. Belum lagi kemudian pada waktu itu dengan berita-berita yang mirip menyebutkan Syekh Ramadan Al-Lubni bahwasanya ketika siapa saja yang mendukung pemerintahan hukumnya wajib dibunuh. Maka kemudian masyarakat Syria pada waktu itu meragukan terhadap keilmuan dan kapasitas Syekh Ramadan Al-Lubni. Terjadi pembakaran besar-besaran buku-bukunya, kitab-kitabnya Syekh Ramadan Al-Lubni di seluruh negara di Syria. Kemudian Syekh Ramadan Al-Lubni pada akhirnya menjadi syahid ketika beliau mengajarkan di bom itu. Yang ketiga, yang ketiga, jadikan para pemuda ini tidak hormat kepada guru. Ketika para pemuda dan generasi-generasi kita tidak hormat kepada guru, maka lantas bagaimana guru bisa memberikan panutan, bisa dapat mentransfer keilmuan dengan baik ketika generasi-generasi kita sudah tidak menghormati jasa para guru. Sekarang kita melihat sangat unik sekali di mana-mana guru banyak dilaporkan ke polisi gara-gara hal-hal yang sendiri menertibkan, memukul. Padahal kalau kita lihat cara memukulnya tidak terlalu keras, tidak terlalu berlebihan. Kadang juga namanya guru mendidik sudah 24 jam, sudah mentransfer keilmuan dan seterusnya, hatinya kejengkelan, apalagi dari muridnya ketika ajar tidur di bawah, jika hari dibilangi tidak bisa kejadian terjadi pemukulan, akhirnya terjadi pelaporan sehingga kemudian tidak ada sistem, tidak ada undang-undang yang memperkuat keberadaan guru. Dengan mudah guru dilaporkan, guru menjadi penjara dan seterusnya. Ini monggo panjenengan dari perguru bisa memikirkan ini, kemudian diusulkan hasil raportas ini diusulkan ke DPR, kemudian dibuat undang-undang guru juga harus dilindungi keberadaannya, tidak hanya kemudian menjadi partner transfer keilmuan saja, tapi kemudian tidak menjadi panutan daripada murid-muridnya. Saya ingat betul ketika saya belajar di mondok, begitu saya salah ya saya harus terima dihukum oleh guru saya, dan itu merupakan wujud perhatian guru terhadap muridnya. Setelah itu saya minta maaf kepada guru saya, tidak
itu hal biasa dalam proses belajar mengajar. Tapi akhir-akhir ini kondisi guru semakin hari semakin memprihatinkan. Sudah kemudian tidak mendapat tunjangan yang layak dan cukup, lalu kemudian dihadapkan dengan hukum dan seterusnya. Akhirnya semakin hari jarang orang yang menjadi tidak menjadi guru. Oleh karena itu, melalui rapat seperti ini, semoga mengeluarkan rekomendasi yang kemudian bisa dibahas bersama, diusulkan kepada DPR RI, sehingga kemudian ada satu undang-undang penguatan untuk guru, baik itu kesejahteraannya, baik pula untuk kemudian terkait dengan bantuan hukumnya. Kemudian kalau kita melihat sejarah peradaban, di mana Jepang ketika terjadi letusan Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika, Kaisar Hirohito mengatakan ada berapa guru yang masih hidup. Kemudian jenderalnya bilang, wahai Kaisar, yang menyelamatkan engkau dari serangan bom atom itu bukan guru, tapi kita, para tentara ini. Dengan guru tidak bisa menyelamatkan Anda dari serangan Nagasaki dan Hiroshima. Tapi kata Kaisar itu, kita ini sekarang hanya bertumpu pada guru. Akhirnya dikumpulkanlah guru yang ada sekitar 40 guru dihadapkan kepada seluruh masyarakat Jepang dan kemudian menyampaikan bahwasanya harapan kita setelah terjadi bom atom dan bom Nagasaki dan Hiroshima ini, maka harapan kita untuk memajukan peradaban negeri ini hanya kepada para guru. Sehingga dalam perkiraan analis, Jepang itu bisa tumbuh kembali menjadi negara maju waktu 50 tahun ketika setelah perang tersebut. Tapi bahwa kendali para guru mereka, Jepang bisa mengembalikan, bisa kemudian membangun peradabannya lagi, bisa membangun negerinya lagi, hanya butuh waktu 20 tahun. Guru memiliki posisi yang sangat sentral, posisi yang sangat penting untuk keberlangsungan generasi kita. Akhir-akhir ini kita melihat para generasi muda kita sudah melampaui batas, akhlaknya itu sudah terlalu kelewatan. Kalau kita aktif di media sosial, bagaimana mereka orang besar jalan di sana sini, kemudian melakukan perasaan itu banyak. Kemarin juga akhir-akhir kita melihat anak umur 15 tahun sudah jadi bandar narkoba. Kemudian kita lihat yang viral bagaimana anak umur 15 tahun disiksa oleh salah satu oknum pelajar. Sangat luar biasa sekali. Ini sekali kalau kita lihat perkembangan generasi muda sekarang. Tidak ada yang bisa kita andalkan pada hari ini kecuali peran para guru, khususnya guru-guru Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, ada saya diizinkan saya untuk menyampaikan sebuah syair yang ditulis oleh Ahmad Syauqi, salah satu amir syu'ara, pemimpin antara penyair dari Mesir, menyebutkan dalam syairnya ilmu anti wa fihi tanjilan kadang mu'allimu ayyakuna rasulullah. Berilah penghormatan kepada seorang guru, karena di dalam diri seorang guru terdapat kemuliaan. Kadang mu'allimu ayyakuna rasulullah, karena hampir-hampir seorang guru memiliki kedudukan seperti halnya Rasul. Alim asrafa aw ajalla minal ladhi wa yadi minal ladhi yadi wa yunshir asan wa. Apakah kamu tahu siapa yang paling mulia, yang paling agung, minal ladhi yadi wa yunshir, dari seorang yang menumbuhkan dan membangun
jiwa dan akal kita. Subhanallahumma khairul mu'allimi allamna bil qalami qulubana ula. Maha suci Allah, dialah sebaik-baik guru, alam dan qalam yang telah mengajari kamu bil qalami dengan pena, qulubana ula pada awal huruf kehidupan. Akhrajta hadzal aqla min al-dhulumati wa ja'altahu nuran mubina sabila. Yang telah mengeluarkan kamu dari gelapnya akal-akal kita, wa ja'altahu nuran mubina sabila, dan guru memberikan petunjuk untuk kemudian kita bisa berjalan di jalan yang terang. Itulah sosok seorang guru, itulah gambaran seorang guru yang digambarkan dalam sebuah syair oleh Ahmad Shauqi. Oleh karena itu, jangan berkecil hati posisi panjenengan, profesi panjenengan sebagai guru. Guru memiliki kehidupan yang sangat mulia. Jika kemudian kita ikhlas, kemudian kita berjuang untuk tujuan kita adalah untuk mendidik generasi-generasi kita. Karena di tahun 2045 kita menuju Indonesia emas, usia produktif masyarakat Indonesia 70-80% masuk pada usia produktif. Hampir 70-80% masyarakat Indonesia berada pada masa usia produktif. Artinya sekali generasi-generasi muda sekarang inilah yang kemudian akan menjadi penentu Indonesia emas di tahun 2045. Kalau kemudian kita tidak mendidiknya dari sekarang, para generasi muda di tangan guru para guru, maka tidak tahu lagi apakah besok di 2045 itu demografi bagi Indonesia, apakah kemudian menjadi malapetaka bagi masyarakat Indonesia. Kita berharap generasi sekarang ini, generasi muda sekarang ini, generasi milenial sekarang ini, generasi Z sekarang ini bisa menjadi pemimpin kedepannya, bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.